Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita, umatnya, dan akan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya Sofia Dukian akan membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tentu kita pernah mendengar dalam ceramah, khutbah, mulut ke mulut, atau lain sebagainya. Nah, dalam penjelasan ini kita lihat dalam Quran surah At-Taubah ayat 71, yaitu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum uliya'u ba'di ya'muruna bil ma'rufa fi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholah wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Artinya, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat ini kita pun sudah dituntut untuk berbuat kebaikan dan menghindari keburukan. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dalam keseharian kita bisa melakukan kebaikan dan tentu dengan mengajak orang lain juga. Jadi pahala yang kita dapatkan akan tersalur kepada saudara-saudara muslim kita, dan tentunya kita akan turut mengajak saudara-saudara muslim kita ke surga Allah. Amin. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mungkin, maka dengan lisan. Jika tidak mungkin, maka dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim, kita akan selalu mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan, dan itu pasti dalam hati nurani seorang muslim. Jika iman itu tumbuh di dalam hatinya, maka kita akan secara otomatis mengajak kebaikan di setiap momen, di kesempatan apapun. Terkadang jika kita melihat keburukan, kita tidak mampu untuk mencegahnya, maka disebutkan dalam hadis tersebut, selemah-lemahnya iman, kita akan bisa menegur orang jika ia melakukan keburukan adalah dengan hati kita atau biasa dengan doa. Tapi jika kita mendapat merubahnya dengan tangan kita, maka kita harus bertindak. Tidak boleh seakan-akan kita menghindari keburukan dan semakin menjerumuskan saudara muslim kita dalam kesesatan. Dalam kegiatan sehari-hari, sekali lagi banyak momen-momen yang harus kita manfaatkan agar kita bisa mengimplementasikan apa yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya seperti di sekolah. Saat di sekolah, mungkin tidak banyak orang yang bisa kita ajak untuk berbuat kebaikan. Tetapi setidaknya ada teman-teman kelas kita atau ustadz-ustazah kita. Kita harusnya selalu mendorong mereka untuk bisa berbuat kebaikan bersama dengan kita.
Contohnya seperti kita mengajak teman kita untuk sholat tepat waktu, atau ketika ustadz ustazah mengajak kita untuk sholat tepat waktu, maka kita harus segera bergegas. Dalam konteks Islam, sebenarnya kebaikan itu diperuntukkan untuk diri orang itu sendiri. Kenapa? Karena setiap kebaikan istilahnya akan memantul ke kita sendiri dalam segala hal, termasuk juga keburukan. Jadi kalaupun kita melakukan kebaikan hanya sekecil biji zarah, maka kita akan menunaikan hasil yang lebih daripada itu. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat. Mereka sahabat bertanya, siapa yang berhak nasihat Rasulullah? Bersabdalah Nabi, bagi Allah dan bagi kitab Allah dan bagi utusannya dan bagi iman orang muslim dan bagi umumnya muslim. Maka jangan pernah menyanyiakan kesempatan kita untuk selalu menegur dalam kebaikan. Kebaikan sendiri sangatlah universal. Kita bisa memulaikannya dengan hal apapun, yaitu bersifat bermanfaat bagi orang lain. Sebagai seorang muslim, dakwah juga sangat penting. Dakwah menjadi salah satu kewajiban kita untuk selalu menyuruh kepada kebenaran dan yaitu nahi munkar. Yang membedakan umat muslim dengan umat yang lainnya adalah dalam hal kebaikan. Tentu kita memang mempunyai hati nurani yang setiap manusia akan selalu mengikutinya. Seperti di saat kita di jalan, lalu kita menemukan anak kecil yang sedang kelaparan, maka hati nurani kita akan selalu berkata, ayo kasih dia makanan. Sebagai seorang muslim, hati nurani kita lebih baik daripada umat yang lainnya. Karena apa? Karena ada iman di dalam diri kita. Jangan pernah menyanyiakan waktu kita untuk selalu merebut pahala dan menghapus dosa-dosa kita. Terdapat dalam surah Al-Asya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ash innal insana lafil husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq tawassaw bil sabri. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Shadaqallahul azim. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang maupun dalam yang disebutkan dalam hadis bahwa kita memiliki peranan penting dalam kebaikan tersebut. Maka amar ma'ruf nahi munkar bukanlah hanya sekedar istilah atau bukan hanya sekedar moto bagi seorang muslim, melainkan hal itu bisa dijadikan landasan kita dalam hidup. Dan jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan kebaikan dengan sia-sia jika kita sudah mendapatkan kebaikan itu dan kita bisa mengolahnya. Semoga kita bisa menjadi seorang muslim yang selalu amar ma'ruf nahi munkar seperti yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Semoga dengan adanya tegur menegur dalam kebaikan ini, umat muslim akan selalu menjadi umat yang solid, yang selalu kompak, yang selalu menjaga ukhuwah dan bersama-sama menuju ke jalan Allah, ke surga Allah. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya datang dari Allah dan kekurangan hanya datang dari diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.